Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN kelas 9 SMP Negeri 1 Lebak Siu kali ini akan mempelajari tentang pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bersama tentang prinsip-prinsip daripada kedaulatan rakyat. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat itu menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti kita ketahui bersama bahwa kedaulatan di negara Indonesia adalah menganut kedaulatan rakyat. Kemudian dalam pelaksanaannya Indonesia adalah menganut demokrasi rakyat, sama saja ya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di dalam pelaksanaannya, perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dari masa ke masa. Oleh sebab itu, maka pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi beberapa periode, yaitu ada masa revolusi kemerdekaan, ada masa Orde Lama, ada masa Orde Baru, ada pula masa Orde Reformasi. Mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, demokrasi parlementer pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945. Jelasnya, sejak tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, dan kemudian tanggal 18 Agustus 1945 mulai diundangkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demokrasi pada masa ini masih terdapat sentralisasi kekuasaan, karena segala seluk-beluk kekuasaan dijalankan oleh Presiden yang dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang sering disingkat dengan KNIP. Kemudian untuk menghindari kesan bahwa Indonesia adalah negara absolut, maka pemerintah mengeluarkan 3 maklumat. Yang pertama adalah maklumat pemerintah nomor 10, ini tanggal 16 Oktober 1945. Yang kedua, maklumat pemerintah tertanggal 3 November 1945, dan yang ketiga adalah maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Tentang isinya silakan nanti kalian buka pada bab 3 ya, kelanjutannya. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama. Pelaksanaan demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi liberal berkisar tahun 1950 sampai 1959. Praktek demokrasi pada masa ini dinyatakan atau dinilai gagal karena adanya dominasi partai politik. Kemudian sebab yang kedua, adanya landasan ekonomi yang masih sangat lemah, dan yang ketiga adalah tidak adanya sidang konstituante untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara, sehingga akibatnya Presiden mengeluarkan apa yang disebut sebagai dekret Presiden
yaitu pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya salah satunya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua sekarang, masa demokrasi terpimpin. Ya, masa demokrasi terpimpin ini berkisar pada tahun 1959 sampai 1966. Pada praktek demokrasi masa ini didasari oleh TAP MPR nomor 7 garis miring MPR garis miring 1965 yang berintikan tentang musyawarah untuk mufakat secara gotong royong. Ini adalah merupakan implementasi dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, demikian anak-anakku semua, pertemuan singkat kali ini dengan uraian yang sangat singkat ini mudah-mudahan dapat kalian pahami. Kemudian sebagai tugas mandiri bagi kalian, jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar. Yang pertama, tentang apakah isi maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945, tanggal 3 November 1945, dan tanggal 14 November 1945. Yang kedua, sebutkan 3 isi dekret Presiden 5 Juli 1959, dan yang ketiga, sebutkan pula 3 ciri-ciri demokrasi terpimpin. Tulislah jawabanmu pada buku catatan dan dikumpulkan pada saat masuk nanti. Ya, demikian anak-anakku semua, pertemuan kita kali ini. Sebelumnya Bapak ingin pesan kepada kalian, jangan lupa pesan ibu, ya, yaitu biasakan cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dengan sabun. Kemudian kalian jangan kemana-mana, tetap di rumah. Jika ada keperluan keluar harus menggunakan masker. Jika bertemu dengan teman, biasakan dengan jaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari paparan virus corona. Amin ya rabbal alamin. Sekian, diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.